Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idza ma yunzarun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memperingatkanmu, dan itu pun berdasarkan wahyu. Jadi kalau mereka tidak mau, mereka kemudian masih berpaling, ya sudah katakan. Karena kalau sudah dibikin tuli hati pikirannya, telinga hatinya, sudah tidak bisa. Ya sudah, kamu tugasmu hanya menyampaikan saja. Kamu tidak punya kewajiban untuk memastikan bahwa mereka akan taat, akan mendengar, akan tidak ada. Kamu hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Jadi aku hanya ngasih peringatan sama kamu. Kalian semua ini, kalau nurut, ya untung bagi dirimu sendiri. Kalau tidak nurut, ya kerugian bagi dirimu sendiri. Aku hanya menyampaikan, kamu mau dengar ya silahkan, nggak mau dengar ya silahkan. Itu. Ya, jadi makanya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, ketika berdakwah juga begitu. Ini penting supaya kita terhindar dari putus asa. Kita terhindar dari turunnya semangat. Karena kadang kalau kita mengingatkan orang lalu nggak diperhatikan, nggak didengerin, gitu kan kadang kita terus gitu kan, nggak didengerin kan gitu. Tapi kata Allah nggak apa-apa. Karena wala yasma'u summu idza mayung darun. Ketika mereka diingatkan, kalau sudah tuli-tuli, ya apa-apa, sudah. Mereka tidak dengerin itu wajar. Jadi kalau kamu buka pengajian, terus nggak ada yang ikut, ya wajar. Kamu bikin kajian, terus nggak didengerin, ya wajar, sudah, nggak apa-apa. Tetap aja adain pengajiannya, adain kajiannya. Gitu. Jadi makanya, hal-hal seperti ini yang membuat kita semua harusnya tetap sabar, tabah. Ngingetin anak, nggak digugu, nggak didengerin, ya tetap aja ingetin. Ngajak suami, ngajak istri untuk baik, untuk ngaji, untuk sedekah, untuk lebih rajin ibadah, belum ditaati, tetap aja. Makanya dalam surat Al-A'la disampaikan juga kan, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Ingatkan saja Muhammad, sampaikan saja, nanti pasti akan bermanfaat, innafa'at, gitu kan. Az-zikra peringatan itu, buat siapa? Sayadzakkaru may yakhsha, akan menjadi pelajaran untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Nanti akan diterangkan dalam ayat di bawah itu. Orang-orang yang bertakwa itu memang begitu. Orang yang bisa menerima pelajaran mau itu begitu. Ya sudah. Kan jelas fadzakir tanfa'u dzikra. Itu pasti akan bermanfaat. Jadi ada satu filosofi namanya filosofi tebar jala. Itu saya tulis di buku strategi dakwah itu. Filosofi strategi tebar jala itu gini. Namanya orang jolo ya. Nama orang jolo serat, kita tebar jolo pure gitu kan. Kita tarik, dapatnya cuma duri-duri, sampah batang-batang, terus lagi kita tebal lagi di titik yang berbeda. Kita tarik beduk-beduk, oh lumayan dapat. Ternyata ikan bluso. Tahu ikan bluso ya? Ikan tekek itu loh. Ikan tekek yang kalau dimakan malah beracun tuh. Ya sudah dilepas lagi. Ganti bilang dilebar lagi. Kocok. Banyak terasa. Oh ikan kecil-kecil apa sudah. Terus tebar jala di tempat yang berbeda dengan cara yang sama. Insya Allah nanti dapat. Optimis husnudzon bahwa sungai itu
adalah tempatnya ikan. Sama dengan kita, menebar jala itu ya kayak kita menebarkan nasihat kebaikan, ajakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti nanti akan nyantol. Ada juga yang dapat ular kan. Nah, ketika dapat ular itu kayak kita misalnya menebar kebaikan terus kemudian diomong-omong jelek. Tapi kan sudah dikasih tahu sama Allah. La tusma'unna adzan katsiran minal ladina. La tusma'unna minal ladina kafarna dan yang utul kitab. Kamu nanti akan mendengar dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang menerima kitab sebelumnya itu adzan katsira apa? Ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan hati. Nah, itu anggap aja ketika kita menebar jala lalu kita dapat apa? Ya ular, ya ikan tekek tadi itu. Berhenti, enggak, lanjut saja. Karena insya Allah pasti ada orang yang sedang menunggu untuk diselamatkan di jala itu tadi. Ada orang yang mungkin sedang menunggu nasihat kita entah di titik mana. Atau mungkin orang yang sama, yang saat ini masih tidak mau mendengar, tidak taat, tapi bisa jadi Allah itu menentukan nanti di titik waktu kapan itu nanti sadar. Jadi begitu. Kenapa ya? Karena memang hidayah itu kan domainnya Allah. Hidayah itu benar-benar hak prerogatifnya Allah. Bukan hak kita sama sekali. Kita kewajibannya hanya menyampaikan, ngajak dengan tulus ikhlas, sabar, ya, dengan penuh ketekunan. Wa immasathum nafhatum min adzabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Orang-orang itu lemah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya atau tidak taat sama Allah itu kalau mereka mendapat siksa atau mendapat sedikit saja ketidaknyamanan, ketidakberhasilan, kesakitan misalnya. Mereka udah, padahal itu baru nafhatun, sebagian kecil sedikit saja min adzabi. Dari siksa itu sebagian kecil itu belum diberikan semua. Itu udah teriak-teriak, wah kami ini orang-orang yang dizolimi, kami ini orang-orang yang, kayak gitulah. Makanya kemarin saya ajak sampean semua untuk bicara tahu bahwa namanya ujian itu atau namanya peningkatan derajat itu bisa jadi dalam dua hal. Ada yang dalam bentuk ketidaknyamanan, kegagalan, kesakitan, ya, penderitaan. Tapi ada juga yang dalam bentuk justru kenikmatan, kemewahan, keberhasilan, kesuksesan. Nah, manusia biasanya hanya menyebut nama Allah atau menyebut dan minta berdoa kepada Allah ketika itu dalam bentuk itu tadi. Nafhatun min azab. Sebagian kecil dari siksa. Itu baru teriak-teriak sama Allah. Tapi ketika diberi kenikmatan tidak mau sebut-sebut nama Allah karena merasa bahwa itu hasil usahanya sendiri. Nah, kalau siksa atau penderitaan dia merasa itu dari Allah. Tapi kalau dia dapat kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan, terus bikin seminar tips sukses. Kayak dia sendiri yang bikin. Kan gitu. Wa nadha'ul mawazinal qisṭa li yaumil qiyamati fala tuhlamnu syai'a. Dan kami pasti pasang timbangan-timbangan yang adil nanti di hari kiamat. Timbangan yang adil di hari kiamat itu timbangan yang nanti tidak ada lagi orang, oh kok aku dulu beramal ini kok enggak ada, gitu misalnya. Adil juga begitu, ketika di dunia ini susah mencari keadilan, yang salah diputus benar, ya kan? Yang benar dicarikan pasal agar salah. Dunia ini ya begitu itu. Ada satu kasus dulu di Amerika bahkan yang konon mengklaim diri sebagai mbahnya keadilan, mbahnya egaliter, mbahnya kebebasan, demokrasi, dan sebagainya. Ada orang yang bahkan sudah dihukum 32 tahun karena kasus pembunuhan.
Ternyata setelah, karena dia waktu dihukum itu masih remaja ya, masih muda lah, bukan remaja, masih muda itu. Ya kisaran antara 18 ke atas. Nah, ternyata setelah dia menjalani hukuman selama 32 tahun itu, saksi kunci yang dulu bilang melihat dia membunuh itu, ternyata mencabut kesaksiannya, enggak dia. Setelah dia dihukum berapa? 32 tahun. Akhirnya negara memberikan kompensasi hampir sekitar 21 miliar. Tapi si ini enggak mau nerima, enggak. 32 tahun hancur hidup saya, enggak mungkin bisa digantiannya 21 miliar. Enggak sudi. Gitu. Malah ada yang lebih tragis lagi. Ada seorang kulit hitam yang didakwa membunuh. Akhirnya kemudian bukti-bukti seolah-olah memang dia pembunuhnya. Terutama saksi-saksi yang menyatakan dia membunuh. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah beberapa tahun persidangan, benar-benar dia memang dianggap guilty, bersalah, akhirnya dia dihukum mati. Setelah dihukum mati, beberapa puluh tahun kemudian kasusnya dibuka lagi, penyelidikan menyatakan dia bukan pembunuhnya, tapi dia sudah mati. Nah, keadilan di dunia ini sulit loh dicapai. Karena apa? Manusia masih menghakimi atau mengadili itu berdasarkan kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi. Orang yang benar-benar adil ya harusnya orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Makanya hakim-hakim itu kalau dia tidak takwa kepada Allah ya gampang aja disogok. Kan gitu. Jadi saya kasih contoh tadi di Amerika dan di beberapa negara belahan dunia lain itu tadi, itu kasus nyata, fakta nyata. Kesalahan putusan. Padahal itu di negeri-negeri yang katanya sistem peradilannya sudah canggih, sudah ini dan sebagainya. Apalagi di negeri-negeri Konoha. Jadi keadilan itu sulit. Masih tunduk pada yang punya kuasa uang, punya kuasa jabatan, punya kuasa kekuatan, punya kuasa massa. Kalau di akhirat enggak. Kata Allah, fala tughlamu nafsun syai'a. Pertama, tidak ada seorang pun yang akan didolimi. Maksudnya tidak seorang pun gimana? Mau dia pejabat, mau rakyat, mau konglomerat, mau melarat, semua akan ditindak dengan prinsip hukum sama. Gitu. Equality before the law, kan gitu. Jadi semua akan dihukum dengan sama, equal, sama. Sama maksudnya apa? Bukan kok sama hukumannya, tapi diperlakukan secara adil. Bukan kok kemudian yang punya uang lalu nanti hukumannya diperingan, yang karena dia kuasa lalu dia nanti diperingan. Enggak. Di mata Allah sama. Allah enggak butuh kuasamu, Allah enggak butuh hartamu. Kan gitu. Halaka anni sultaniyah. Kan gitu. Ma'agni anni maliyah. Itu yang dalam surat Al-Haqqah itu. Ini sampaikan gitu. Hancur sudah kekuasaanku, tidak bermanfaat sudah hartaku. Apalagi malaikat. Sama mau nyogok malaikat. Butuh apa malaikat sama harta, sama duit, sama segala. Tidak ada. Sudah. Maka prinsip keadilan di sana. Fala tughlam nusung syai'a. Pertama adalah tidak ada seorang pun yang didolimi. Yang kedua, syai'an di situ. Kalau pertama kan nafsun kan. Tidak seorang pun yang akan didolimi. Artinya semua orang di mata hukum sama. Yang kedua adalah syai'an. Sedikit pun. Maksudnya apa? Sesuatu pun. Dalam hal apapun itu pasti diungkap adil. Ini yang disebut wa in kana mithqala habbati min khardalin atainahu biha. Bahkan seandainya sesuatu itu kecilnya hanya sebesar biji sawi, seberat biji sawi atau sebesar biji sawi, seberat dan sebesar biji sawi, tetap akan ataina biha. Ataina biha maksudnya adalah diadili seperti apa adanya.
saksi-saksi juga akan didatangkan dan sebagainya. Kayaknya dalam ayat lain disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man, dan barang siapa ya'mal yang beramal mithqala seberat dzarrah. Dzarrah itu disebut di sini sebagai apa? Sisawi. Kan? Dzarrah itu bahkan disebut debu ya. Sebesar debu. Kalau ini habbatin khardalin adalah sebesar, kalau di sebesar debu. Jadi dzarrah, kalau ada yang mengartikan bahkan sebesar atom. Untuk semua kita menghina meskipun cuma bisik-bisik dihitung. Tapi sebaliknya, sampai misalnya hanya sekedar bersikap ramah terhadap sesama, itu juga dihitung pahala. Zaman ngaji kayak gini, dihitung pahala. Ngantuk Gus, enggak apa-apa, dihitung pahala. Dihitung semua, adil Allah. Ya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah, kami, kata Allah, yang menjadi penghitung. Adil. Kalau manusia enggak, susah. Makanya capek kalau lihat berita-berita itu. Hanya bikin ilfil, bikin sakit hati aja. Melihat ketidakadilannya. Makanya hal yang paling mengecewakan itu adalah berharap kepada manusia. Kecuali kalau para hakim atau para penegak hukum itu benar-benar sudah tidak sampai berhati malaikat lah, tidak sampai di level malaikat. Manusia tetapi yang bertakwa sajalah. Itu insya Allah akan tercipta keadilan. Tapi selama itu belum, tidak bisa. Makanya di sini disebutkan walaqad ataina Musa wa Harunal furqana wal diya'a wa dzikra lil muttaqin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa dan Harun itu Al-Furqan. Nah inilah. Ternyata kitab yang diberi gelar Al-Furqan itu bukan hanya Quran. Kitab yang diberi gelar Al-Furqan itu ternyata Taurat juga. Buktinya apa ini? Ternyata Taurat juga disebut sebagai Al-Furqan. Biasanya padahal Quran yang disebut Al-Furqan. Kalau begitu, berarti Al-Furqan ini bukan hanya sekedar nama, tapi fungsi. Apa Al-Furqan? Pembeda. Pembeda antara hak dan batal. Berarti penjelas, ini hak, ini batal. Ini hitam, ini putih. Tidak ada wilayah abu-abu. Lah umat sekarang itu kebanyakan suka di wilayah abu-abu. Jangan hitam putih gitulah. Gitu seringkali itu malah. Loh tidak bisa. Ya hitam, putih ya putih. Kolot berarti enggak gitu. Manusia itu butuh penjelas. Al-Furqan. Selain Al-Furqan, wadiyaan dan penerang. Loh, kan? Biar enggak remang-remang. Kalau remang-remang terus menyisakan ruang untuk berdebat, ruang untuk multitafsir, itu yang disebut mutasyabihah. Syubhat. Syubhat itu apa? Meragukan. Dalam surat Al-Imran kan dijelaskan gitu. Kebanyakan ayat itu muhkamat atau apa? Jelas. Tapi manusia suka yang mutasyabiha. Ibtigho'a ta'wilih. Ibtigho'a fitnah. Sehingga malah mencari-cari takwil dan mencari-cari fitnah di dalamnya. Maka Quran itu sama sebagai Al-Furqan, juga sebagai diya'an. Dulu Taurat juga demikian, bagi Bani Israel kalau Taurat ya. Kalau Quran untuk seluruh alam semesta, jadi sebagai Al-Furqan, sebagai diya'an, sebagai zikron. Sebagai peringatan dan pelajaran. Jadi sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai penerang, sebagai pembeda antara hak dan batal. Itu aja udah jelas ya. Tidak boleh ada ruang abu-abu, ruang remang-remang,
Quran itu tegas jelas. Tapi bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang nggak bertakwa, meskipun ngaku bertakwa, ya enak yang abu-abu, enak yang remang-remang, atau malah bisa enak yang sesuai nafsu. Ngaji kok gitu kan. Ngaji itu yang ya sudahlah nggak apa-apa. Innama ungzirukum. Aku hanya memberi peringatan kepada kalian. Diambil monggo, enggak diambil ya monggo. Lil muttaqin, siapa ciri orang yang bertakwa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Ini juga saya ingatkan dulur ya. Sekarang ini banyak orang yang enggak usah takut neraka, enggak usah takut kiamat. Kita ini sudah pasti dijamin surga. Menjadikan manusia lengah, menjadikan manusia merasa di zona sudah aman sehingga nyaman. Tidak ada zona aman di sini itu. Syahadat memang dalam hadis disampaikan orang yang ada tauhid di dalam hatinya meskipun sebesar dzarrah akan menyelamatkan dari api neraka. Yes, benar itu. Tetapi yang dimaksud bagaimana dengan sebesar dzarrah tauhid? Keimanan yang a'malu bil arkan juga, amalu bil arkan diamalkan dalam perbuatan. Akhir-akhir ini banyak yang membuat orang tidak usah takut, saya tidak takut sama Allah. Insya Allah itu pasti akan, Allah kok dipastikan. Ya, Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa itu satu diantaranya alladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Takut ini bukan takut lari menjauh, tapi takut karena cinta. Misalnya begini, saya dan sampean mencintai suami atau istri masing-masing ya. Kemudian karena cinta, maka kita selalu cenderung untuk takut melakukan apa yang tidak disukai oleh istri atau suami kita. Kita juga takut kalau sampai suami kita tidak ridha terhadap perilaku atau layanan kita. Sebagai suami kita juga itu khawatir nanti istri kita sakit, khawatir takut kalau nanti istri kita kenapa-kenapa. Itu kekhawatiran dan ketakutan bukan karena lari, tapi karena cinta. Kita kepada Allah juga begitu. Khawatir kalau Allah nggak ridha dengan perilaku kita. Khawatir kalau sholat kita awur-awuran ngawur nanti nggak diterima. Gitu. Sama misalnya seorang istri yang misalnya, yang penting aku masak. Dimakan atau nggak dimakan suami terserah. Nggak boleh kan kayak gitu. Kan seorang istri meskipun ini kan harus berusaha agar makanan itu disukai sama suami. Dan kalau sudah dekat sama suami kan pasti tahu citra rasa yang disukai suami. Makanya seorang istri kadang kemudian lihat YouTube, tutorial bikin apa gitu. Itu kan karena cinta, bukan karena, kan takut nanti nggak dimakan itu bukan karena takut, tapi karena cinta. Sama kita ketika kita sholat. Kita takut nanti nggak diterima Allah. Maka kemudian kita gimana? Belajar untuk khusyuk. Itu loh. Jangan, yang penting sholat, diterima nggak diterima urusannya Allah. Loh, ya apa? Nggak cinta nanti. Jadi takut kepada Allah konsepnya ke sana. Apalagi Allah itu bil ghaibi, dengan kegaibannya kita ini kan nggak gampang menyembah Allah itu. Tapi untungnya Allah memberikan Quran, Allah memberikan hadis sebagai sunnah Nabi. Kita diberi tuntunan, ciri ini orang yang diterima sholatnya begini, ciri orang yang diridhoi Allah begini. Lah kita tinggal menyesuaikan aja sama itu standar-standar tadi. Wahum minas sa'ati musyfiqun, dan mereka sangat takut terhadap datangnya hari kiamat. Takut bukan berarti ingin menghindari, tapi justru takut khawatir nanti kalau pas hari itu datang kita belum siap. Makanya hidupnya kemudian hari-harinya itu hanya mati-matian menyiapkan bekal itu. Itu. Aku kalau kiamat sekarang siap. Ini orang-orang yang kadang apa ya? Sok berani karena terlalu yakin dengan sangunya.
Hampir semua para sahabat, para nabi ketika ditanya, apa persiapanmu untuk kiamat? Ya Allah, ya Nabi, padahal sahabat ini bukan hanya ulama, bukan hanya alim ulama, sahabat ini, nabi, sahabat nabi. Tidak ada yang saya berani banggakan untuk persiapan kiamat, ya Allah, ya Rasul, katanya. Dan sahabat rata-rata begitu. Merasa humble, merasa bahwa sanggupnya kurang, khawatir. Makanya itu kemudian khawatir itu tidak disalurkan pada sifat negatif, tapi justru sifat optimis untuk produktif tiap hari berburu fastabiqul khairat. Itu. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu, dan inilah Al-Qur'an yang penuh berkah, yang kami turunkannya ini mubarakun, penuh berkah. Makanya dulur kita masih sabar, aktif ngaji gini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Baik sampean yang mendengarkan lewat Zoom maupun yang di hadapan saya ini, maupun nanti yang mungkin menyebarkan ini, itu mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah melalui Al-Quran. Afa antum lahu mungkirun, lalu apakah kalian kepada Quran akan tetap ingkar? Boten ya Allah, insya Allah kita iman, insya Allah kita taat terhadap arahan-arahan Al-Quran ini, dan justru kita harus mencari terus, berburu terus keberkahan. Karena Quran sudah dijanjikan sebagai mubarakun, keberkahan, Quran yang penuh berkah. Memang banyak dulu ya, kalau kita lihat Quran fungsinya adalah sebagai furqan, sebagai diyaan, sebagai zikron, kadang juga disebut sebagai rahmah. Nah itu di sana banyak, makanya orang yang hatinya tertambat di masjid, hatinya rindu pada Quran itu, insya Allah orang-orang yang diberkahi. Saya rasa itu kajian kita. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Di dalam belajar berdakwah ini, menurut pendapat saya nih, guys, kan ada beberapa langkah yang harus kita lalui nih. Artinya apa? Dalam mengenalkan SPMA ini, dari orang yang tidak tahu itu menjadi tahu. Langkah pertama. Nah, setelah tahu tentang SPMA ini jadi tertarik. Dan yang ketiga, setelah tertarik, dia akan bersama-sama untuk mengamalkan. Gimana kita menjalani 3 step ini, guys? Matur suwun. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara mubaligh dan dai ya, dari sisi bahasa. Kalau dai itu kan dari kata da'a, yad'u, da'i. Jadi da'a itu fi'il yang artinya mengajak. Da'i berarti orang yang mengajak. Balagha itu menyampaikan atau berbicara. Tabligh adalah proses menyampaikan, itu aktivitasnya. Sementara mubaligh itu adalah orang yang menyampaikan, berbicara. Nah, ibaratnya gini. Ada orang duduk di depan rumah. Lalu dia mengatakan, "Hei," kepada orang lain, tetangganya atau orang lewat. Kamu pergi ke pasar. Dia bilang begitu, tetapi dia duduk di depan rumah, nggak berangkat ke pasar. Ini berarti dia hanya menyampaikan saja. Tapi kalau dai, dia sedang berjalan ke pasar atau ke sawah lah. Lalu dia mengajak orang yang sedang duduk di rumah, ayo ke sawah. Nah, orang yang sedang berjalan ke sawah, lalu mengajak orang lain ke sawah, ini adalah yang perlu kita lakukan sebagai dai. Mengajak sambil melakukan, jadi asking by doing. Kita mengajak orang lain, tapi sambil melakukan. Apakah kita sudah sampai sawah? Belum.
Maka sampean ketika berdakwah, itu kan ada 3 ya. Bil qalb, bil lisan, dan bil hal. Bil qalb itu dengan hati. Hati-hatinya berarti memang mantap menuju kebenaran. Iman terhadap Quran. Lalu bil lisan, menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran yang ada di Quran. Pakai lisan. Itu. Kemudian setelah pakai lisan, juga mengajak dengan contoh, bilhal, dengan teladan. Nah ini yang dimaksud dengan mengajak ke sawah tadi. Apakah sudah sampai? Belum. Kita baru akan dianggap sampai kepada selesai itu ketika kita wafat husnul khotimah. Maka selama dalam perjalanan itu kita sedang berproses untuk berbuat baik. Selama itu kita mengajak, ya ayo. Boleh itu. Meskipun kita belum sempurna dalam melaksanakan ajaran Allah. Sehingga sekali lagi setelah mereka tahu, sikap selanjutnya itu tadi, terus mengajak lewat lisan, terus memberi teladan lewat perbuatan. Itu. Tentang hasil, diserahkan Allah. Yang penting kita tadi itu, kita sedang berangkat ke sawah, sambil mengajak orang-orang yang sedang duduk-duduk untuk berangkat pergi ke sawah. Apakah mereka kemudian akan ikut ke sawah atau enggak, itu urusan Allah. Itu. Jadi intinya kita sudah bawa cangkul, sudah bawa segala macam, dan sedang perjalanan ke sana. Jadi kalau kita misalnya, kita ngajak sholat, kita ngajak untuk puasa, kita ngajak duha, ininya kita sudah melakukan. Kalau ada orang lain yang kemudian sudah tahu apa yang kita lakukan, sampaikan, oh SPMA itu begini, 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 sambil kita tetap berkhidmat di SPMA untuk selalu melaksanakan program-program ibadah, program muamalah, program tarbiyah, program sedekah, program dakwah dalam sosial, pendidikan, dan lingkungan hidup. Kalau orang sudah tahu, kemudian itu sudah kembalikan pada Allah. Gitu. Benar. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Tetap semangat, hari Ahad. Nggak ada libur ya buat kita untuk ngaji. Ya, di sini kita coba ngaji lagi. Yes, bismillah. Yang pegawai ngaji, yang pegawai ngaji gitu. Jadi namanya bekerja, belajar, dan berdoa. Semoga Allah kita. Bismillah. Allahumma fil mu'minin wa mu'minat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma qaddarta syarra qalibana. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal wala wala qadar muslimin. Rabbana atina wa lana sabila. Rabbana man afaqtubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma nafa'na kafiran Allahumma ansurna. Amin. Rabbi a'udzu min syarri syaitan wa bika rabbi a'udzu. Allahumma ta'ala wa barakatuh. Allahumma zina nafa'na dan qatal min darajat. Allahumma sabran sabit mana. Allahumma fatir sama. Amin Allah ya. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa tarki syaqa sul qadar syamata ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa atina min ladunka rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an wal hulana